Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat datang untuk kita semua. Pada hari ini Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025, kita akan melaksanakan sidang pelanggaran disiplin bagi PNS indisipliner di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang bagian timur. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang saya nyatakan dibuka. Selanjutnya kami serahkan kepada ini untuk dapat memanggil, kita langsung mulai para sekretaris, para anggota majelis yang kami hormati. Kita langsung memanggil para terduga pelanggaran disiplin para PNS kita yang namanya sudah kita ini, masing-masing sudah kita ini, dan kami akan memanggil saksi yang pertama. Untuk saksi atas nama terduga pertama, Bapak atau Saudara Ahmad Rifai Wokas, untuk mengambil tempat di depan. Dari organisasi perangkat daerah Papeda dan Litbang Kabupaten Serang bagian timur, silakan duduk Ibu. Selanjutnya kami sebelum ini mungkin Ibu bisa menyampaikan kepada kami Ibu sebagai apa di ini dan ditunjuk oleh siapa menjadi saksi terhadap Saudara Ahmad Rifai Wokas. Silakan. Baik, izin Pak Ketua, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Kasubag Kepegawaian Bapeda Litbang, kami dari penuntut akan membacakan bahan paparan sidang. Silakan Pak. Berdasarkan surat panggilan tim penegak disiplin Kabupaten Serang bagian timur nomor 800.1.2.2 garing 239.12 garing 2025 tertanggal 3 Juni 2025 untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil terhadap nama Ahmad Rifai Wokas, NIP 1981 1005 2006 04 1027, pangkat penata muda 3A, jabatan pegawai data, unit kerja Bapeda Litbang Kabupaten Serang bagian timur. Tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang jelas dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim beserta keterangan saksi Kasubag Kepegawaian Bapeda Litbang dan disertai dengan bukti-bukti berupa absen dan surat panggilan dari instansi terkait bahwa benar-benar yang bersangkutan telah mengambil dari panggilan pemeriksaan dan tidak melakukan tugas tanpa keterangan sampai sekarang. Maka sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 4 huruf D dan angka 3, yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Demikian hasil gelar perkara terhadap Saudara Rifai Wokas. Selanjutnya kami kembali kepada Ketua Majelis untuk dapat mendengarkan keterangan dari saksi Kasubag Kepegawaian Bapeda Litbang. Kepada Ibu Kasubag dari Kasubag Kepegawaian Bapeda Litbang dipersilakan. Silakan.
Baik, terima kasih. Mohon izin Ketua Sekretaris Mengulang Majelis hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Saudara Penyanyi Ketuani Jabatan Kasubag Kepegawaian Kabupaten Litbang Kabupaten Serang Jambi. Mohon izin Pak, pegawai atas nama Ahmad Rahayoga memang dari sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah melaksanakan tugas sebagai ASN. Dan kami di Bapeda Litbang sudah pernah melakukan surat panggilan, yang pertama surat teguran, kemudian surat panggilan. Kita juga pernah menyurati kepada BKPSDM terkait pegawai yang tidak pernah masuk kantor, melanjutkan dengan absensi pegawai, dan tembusan sampaikan ke Inspektorat Daerah. Dari Bapeda Litbang juga pernah menyurati ke Bank BPDN untuk pemblokiran pegawai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih saudara saksi. Mungkin sebelum ini kami minta gajinya sampai sekarang masih ditanggung. Siap untuk gaji memang sampai sekarang diblokir. Pemblokiran gaji sejak tidak pernah masuk kantor sampai dengan sekarang. Saudara saksi, mungkin dari Bapak Sekretaris Majelis dan anggota yang mau bertanya kepada saudara saksi, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saudara Kasubag Kepegawaiannya di Bapeda mengenai saudara Ahmad Rahayoga, saya boleh tahu tadi sudah jelaskan, tapi yang bersangkutan ini sejak kapan melaksanakan tugas? Sejak tahun 2014. Ya. Selama yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas, itu apakah dari pihak dinas terkait dalam bentuk Bapeda itu pernah melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah untuk preventif untuk memanggil yang bersangkutan? Pernah Pak. Ya, berapa kali pernah? Izin Pak, pertama kita pernah melakukan menyampaikan surat teguran, kemudian surat panggilan pertama, surat panggilan kedua, surat panggilan ketiga, dan kita pernah menyurati ke BKD, tembusan ke Inspektorat Daerah terkait pegawai yang tidak pernah masuk kantor, dilanjutkan dengan absensi pegawai. Oh iya, mungkin itu. Terima kasih Pak Ketua dari saya. Terima kasih Pak Saudara. Surat panggilan dari ke BKD. Jadi surat panggilan yang kita sampaikan ke pegawai itu tembusannya kita sampaikan ke BKPSDM. Pak Asisten. Baik, terima kasih Ketua. Saksi, saudara saksi kenal sama yang terdakwa? Mohon izin Pak, saya bertugas di Bapeda Litbang sejak tahun 2020. Dan sejak masuk di Bapeda Litbang sampai sekarang tidak pernah melihat pegawai atas nama Ahmad Rahayoga. Saudara saksi tidak mengenal? Tidak mengenal. Baik, apa saudara saksi? Dalam perjalanan saudara terdakwa sekarang itu sudah kurang lebih 2014, cukup lama. Pada saat saudara pegawai tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagai ASN atau PNS, langkah-langkah yang sudah dilakukan benar,
itu juga tidak diblok ataukah dibiarkan untuk bangun? Mohon izin Pak, untuk gaji memang diblokir. Kalau mohon izin saya sebagai pegawai sejak tahun 2024 dan memang gajinya terblokir. Sejak saya menjabat sebagai pegawai, memang selalu kita menggunakan setiap 3 bulan BPDM untuk surat pemblokiran pegawai. Namun dari kesempatan sebelumnya dan staf-staf yang berada pada BPSDM itu sudah banyak staf yang sejak tahun 2014 sudah bertugas di Bapeda di staf pegawai. Memang pegawai tersebut sejak tahun 2020 masa kepemimpinan Bapak Ramon Salahena itu memang sudah pernah dikeluarkan surat pemblokiran gaji. Sejauh ini saksi selaku cukup mengetahui yang saudara bersangkutan. Mohon izin Pak, kemarin surat terakhir yang kami dapatkan dari BPSDM untuk panggilan hari ini, kita dari pegawai sudah mengunjungi rumah beliau dan yang ada di sana hanya istri beliau dan sudah sama istri beliau sudah ditelepon Pak Raul, cuma memang yang bersangkutan tidak memberi panggilannya. Terima kasih, silakan. Baik, saudara saksi, saya ingin menambahkan sedikit. Jadi di sini ada sedikit penekanan saudara saksi terkait dengan apa yang disampaikan yang dipertanyakan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris serta anggota. Sedikit penekanan di sini, saudara saksi apa yang dijelaskan, saudara saksi bersedia untuk bertanggung jawab ketika nanti ada hal-hal yang nanti ditimbulkan kebenaran. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sekretaris Majelis dan para anggota. Sebelum kami berpindah ke terduga yang berikut, mungkin dari terduga atas nama saudara Ahmad Rifai ini ada perbedaannya. Tidak ada. Oke, tapi sudah pernah disampaikan harus dipilih untuk Siap, kemarin terakhir kami mendatangi keluarga beliau. Oke, terima kasih. Oke, kami pikir untuk terduga Ahmad Rifai cukup menjadi pertimbangan kita. Setelah ini kita akan memutuskan di majelis kehormatan kode etik. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk terduga Ahmad Rifai sampai di situ cukup. Kita ke terduga yang kedua, saudara Abdullah Hussein. Mohon maaf, kami persilakan saudara saksi untuk kembali ke tempat. Izin Pak karena memang saksi saya tidak bisa menjelaskan karena berikutnya masih berhubungan dengan Bapeda Depan. Kebetulan saya sebagai pegawai dan Bapeda Depan juga sebagai saksi pegawai yang akan kami bacakan juga dari Bapeda Depan. Oke, Pak. Ya. Sebelum saya menyampaikan izin Pak Ketua yang terduga atas nama Ahmad Rifai memang tidak hadir pada saat persidangan. Yang berikut atas nama Raul Kuseno juga tidak ada dalam persidangan. Tetapi kami dari penuntut akan membaca bahan paparannya. Berdasarkan surat panggilan tim Pengadilan Disiplin Kabupaten Serang bagian Timur nomor 800.1.6.2 garing 239.12 garing 2025 tanggal 3 Juni 2025 untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil terhadap nama Abdullah Hussein NIK 197809111 2014 10.1001 pangkat penyidik muda tingkat 1 2B
jabatan penggerak swadaya masyarakat unit kerja Bapeda 5 Kabupaten Serang bagian Timur. Dilaksanakan tugas tanpa alasan yang jelas dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin dan berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan oleh tim beserta keterangan saksi Kasubag PPKW Bapeda 5 disertai dengan bukti-bukti berupa absen dan surat panggilan dari instansi terkait bahwa benar-benar yang bersangkutan telah mangkir dari panggilan pemeriksaan dan tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan sampai sekarang. Maka sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 40D angka 3, yaitu berperhatian yang hormat tidak atas perkataan sendiri sebagai pemberi. Demikian hasil gelar perkara terhadap saudara Ahmad Rosemau. Selanjutnya kami kembalikan kepada ketua majelis untuk melakukan sidang lanjutan terhadap saksi yang ada di depan kita. Kepada ketua majelis disilakan. Oke, terima kasih. Kami pikir karena saksinya masih sama, oleh karena itu kita tidak memberikan ini langsung saja kepada saudara sekretaris untuk menjelaskan kira-kira sesuai dengan yang dari Pak Sekretaris, Pak Asisten dan Pasan. Silakan Ibu Saksi. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin Pak, izin terkait data yang ada di BKPSDM pegawai atas nama Rahmat Rosemau tidak pernah melaksanakan tugas sejak tahun 2014. Namun saya masuk di Bapeda 5 sejak tahun 2020 dan pada awal saya masuk, Pak Rahmat Rosemau pernah beberapa kali masuk kantor Pak. Tapi mungkin 2 bulan ini sampai sekarang tidak pernah masuk kantor. Dan dari Bapeda 5 sudah pernah membuat surat panggilan, surat panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga, kemudian surat ke BKPSDM terkait pegawai yang tidak pernah masuk kantor, tembusan ke inspektur daerah, dilaporkan tidak aktif pegawai, dan juga telah melakukan pemblokiran gaji yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan tugas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini harus ditegaskan kembali. Saudara saksi, apakah dari jawabannya saudara saksi itu saudara saksi bersedia untuk mempertanggungjawabkan apa yang saudara telah berikan ke majelis? Mohon izin Pak, karena kita punya arsip surat panggilan dan arsip tiada dari saya siap. Oke, terima kasih. Yang pikir dan kita Bapak Ibu sekalian, kita ini ke terduga yang ketiga atas nama karena ini dari penjelasan dari kami persilakan sudah saudara saksi untuk sedang kedua. Terima kasih. Silakan berikut. Izin Pak Ketua, Sekretaris dan anggota majelis. Selanjutnya terduga atas nama Salim Arif Eli, SE MSI, NIM 978 0311 2014 101001 Pak Habib Bina 4A, Jabatan Staf Unit Kerja Ketpol Kabupaten Serang bagian Timur. Kami persilakan dari saksi Ketpol agar dapat mengambil tempat. Izin Pak Ketua Majelis dan Sekretaris beserta anggota. Berdasarkan surat panggilan tim Penegak Disiplin Kabupaten Serang bagian Timur nomor 18.1.239.12/2025 tanggal 3 Juni 2025 untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil terhadap Salim Arif Eli, SE MSI, NIM 19803
11/2014 10/1001 pangkat pimpinan 4A jabatan staf unit kerja Kesbangpol Kabupaten Sierra Bagian Timur tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang jelas dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Karena bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim beserta keterangan saksi, Kasubag Kepegawaian Kesbangpol dan disertai dengan bukti-bukti berupa absen dan surat panggilan dan instansi terkait bahwa benar-benar dimasukkan telah manggil dari panggilan pemeriksaan dan tidak melakukan tugas tanpa keterangan sampai sekarang. Maka sesuai peraturan nomor 9 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 4 huruf D angka 3 yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Demikian hasil perkara saudara Salim dan LSMSI. Selanjutnya kami kembali kepada Ketua Majelis untuk melanjutkan kepada saksi dari Kesbangpol kepada Ketua dan Sekretaris Anggota dipersilakan. Terima kasih saudara penuntut. Ibu saksi Kasubag Kepegawaian juga sejak tahun lalu itu. Dari kalau hukum pindahan ke Kesbangpol 2016 pada tanggal 4 Agustus 2016 tidak pernah melakukan ini sampai saat ini. Mungkin ibu bisa ikuti yang tadi saksi yang pertama itu bisa menjelaskan terkait dengan proses sampai saudara Salim Arifin ini bisa sampai di sidang majelis kode etik ini. Apakah sudah prosedurnya sudah dijelaskan, terus kemudian sudah disampaikan, kemudian sudah ada pendekatan dengan pihak mungkin keluarga istrinya atau dengan keluarganya, bisa menjelaskan. Sampai saat ini beliau tidak ada curhat, cuma suratnya saya sudah sampaikan ke keluarganya. Panggilannya dari terbulan terus panggilan pertama. Panggilan kedua dan panggilan ketiga, tapi beliau tidak pernah melakukan ini. Sudah ketemu sama keluarganya mungkin. Sudah ketemu, tapi beliau tidak pernah. Keluarganya ini istrinya atau adiknya atau orang tua? Kakak. Gajinya ditahan apa gimana? Gajinya ditahan tapi pada saat bulan Oktober 2023 gajinya sudah berubah. Kata pihak bank bilang itu sudah otomatis. Siapa yang bilang sudah? Dari pihak bank memang tidak sudah otomatis. Jadi sudah bulan Oktober 2023. Oke, dan ini mungkin dari sekitar saudara saksi, sesuai dengan penjelasan saudara tadi bahwa saudara Salim Arifin ini dimutasikan dari bagian umum ke tempat umum ke Kesbangpol, tetapi dia tidak pernah melaporkan diri semenjak dia dimutasikan. Tadi kan saudara sudah jelaskan juga bahwa mekanisme yang sudah dijalankan, yaitu panggilannya yang pertama, kedua,